움직임이 감지되면 탈락입니다. 무궁화 꽃이 피었습니다. 324번 탈락. 병신 걸렸네. Saya sekarang menganggap diri saya sebagai orang asing yang tinggal di Korea Selatan. Dengan mindset seperti itu, setidaknya saya bisa menertawakan masyarakat yang absurd ini. Karena saat ini terlalu menyakitkan untuk melihat fakta bahwa orang Korea Selatan sedang tinggal di negaranya sendiri. Cetus salah satu warga negara Korea Selatan. Apa yang terbayang dalam pikiranmu ketika mendengar kata Korea Selatan? Drakor? Samsung? K-pop, Seoul, hingga kimchi adalah jawaban yang sering muncul. Di mata orang luar alias penduduk negara lain, inilah beberapa aspek yang telah menjadi ciri khas dari negeri ginseng. Sangat masuk akal mengingat grup seperti BTS dan serial TV seperti Squid Game lah yang membawa kesuksesan global. Tapi, apakah kamu pernah berpikir bagaimana penduduk Korsel melihat negaranya sendiri? Dari kutipan di awal mungkin kamu sudah bisa menebak sedikit. Karena realitanya, pandangan masyarakat Korsel terhadap negaranya berbanding 180 derajat dibanding apa yang kita lihat. Ketika mendengar kata Korea Selatan, di dalam benak mereka yang muncul bukanlah adegan Hyun Bin dan So Ye Jin di Crash Landing on You. Yang terbesit adalah berbagai kebobrokan yang terjadi di sana. Pengangguran, jam kerja gila-gilaan, kesenjangan ekonomi, dan wajib militer. Inilah kenyataan pahit yang harus dihadapi oleh penduduk negeri ginseng. Pada tahun 2015, muncul sebuah istilah Hell Joseon atau Hell Korea yang digunakan oleh masyarakat generasi muda Korsel untuk mengkritik situasi buruk yang melanda negeri mereka. Hell Joseon berasal dari kata Hell yang berarti neraka dan kata Joseon yang merupakan dinasti kerajaan terakhir sebelum terbentuknya Korea Selatan. Frasa ini digunakan untuk memberikan pesan kritik pada pemerintah bahwa Korsel adalah neraka, di mana tidak ada harapan bagi penduduknya untuk bisa menikmati hidup yang layak. Penggunaan istilah Hell Joseon paling banyak memang digunakan oleh generasi muda yang tidak puas dengan kondisi negaranya saat ini, yang makin hari makin tidak masuk akal. Membuat rakyat biasa terus menderita, sedangkan segelintir orang-orang kaya kelas atas bisa berfoya-foya. Memangnya seberapa buruk tinggal di Korsel sampai penduduknya memberikan label neraka? Mari kita lihat detail 3 faktor yang membuat Korsel disamakan dengan neraka oleh masyarakatnya sendiri. Yang pertama adalah kesenjangan sosial yang semakin tahun semakin parah. Bukannya semakin mendekat, jurang antara si kaya dan si miskin terus melebar. Di Korea Selatan sendiri, pengelompokan status sosioekonomi penduduknya menggunakan sistem yang disebut dengan The Spoon Class Theory atau teori kelas sendok. Sesuai namanya, penduduk dibagi dalam berbagai kategori sendok berdasarkan penghasilan dan aset pribadi. Adapun jumlah kelasnya ada sebanyak 9 kelas, mulai dari yang paling rendah yakni The Dirt Spoon atau kelas sendok kotoran dan The Soil Spoon atau sendok tanah, sampai yang paling elit alias Crazy Rich-nya Korsel yang disebut dengan The Diamond Spoon atau kelas sendok berlian. Kesenjangan yang terjadi di Korsel sangatlah parah karena 50% penduduknya berada pada 2 kelas terbawah tadi, sendok kotoran dan sendok tanah. Penghasilan mereka tidak ada yang lebih dari 5,5 juta won per bulannya. Di lain pihak, warga kelas sendok berlian yang jumlahnya hanya 0,1% dari total populasi Korsel memiliki pendapatan bulanan hingga 8,5 miliar won. Atau dengan kata lain, si kaya pendapatan per bulannya lebih dari 100 kali lipat rakyat biasa. Pendapatan masyarakat yang terbilang kecil ini pun membuat mereka protes karena hanya bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari saja. Mereka tidak bisa membeli rumah yang harganya terus melambung, juga membiayai pendidikan anak mereka. Lalu faktor kedua adalah budaya nepotisme yang mendarah daging, khususnya di dunia kerja. Mungkin yang ini juga bukan hanya terjadi di Korsel. Budaya nepotisme adalah hal yang lumrah kita temui di berbagai belahan dunia, termasuk negeri Konoha. Tapi tidak ada lagi yang mampu menyaingi tingkat kebobrokan milik negeri ginseng. Memiliki nilai yang sangat baik dan lulus dari universitas favorit seperti Seoul National University tidak cukup. Di Korsel,
kamu juga harus memiliki koneksi yang kuat agar bisa mendapat pekerjaan yang baik. Bayangkan saja menjadi anak muda di Korsel. Setelah berjuang mati-matian agar bisa masuk dan lulus dari SNU, pada akhirnya kamu tidak bisa mendapat pekerjaan terbaik akibat nepotisme. Contoh praktik nepotisme di Korsel sebenarnya sudah banyak muncul di berbagai drakor. Individu yang memiliki nama keluarga sama, lulusan universitas yang sama, atau berasal dari keluarga yang kaya lebih diutamakan dibanding mereka yang sebenarnya lebih layak. Dan yang terakhir adalah wajib militer yang harus dijalani oleh generasi muda. 18 bulan untuk yang masuk ke Angkatan Darat dan Marinir, 20 bulan untuk Angkatan Laut, serta 21 bulan untuk yang tergabung ke dalam Angkatan Udara. Ada dua hal yang membuat program wajib militer ini memberikan dampak negatif bagi anak muda Korsel. Pertama, dengan menjalankan wajib militer, individu akan keluar dari kehidupan sehari-hari mereka di masyarakat. Kemudian, ketika kembali setelah menuntaskan wajib militer, mereka kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Membuat kondisi ekonomi yang sebelumnya nggak bagus-bagus amat menjadi semakin terjepit. Kedua, situasi dan kondisi pelaksanaan wajib militernya itu sendiri yang juga tidak kondusif. Senioritas di militer sangatlah kuat, dan banyak terjadi bullying pada anggota-anggota junior dengan berkedok mendisiplinkan. Akibatnya banyak pemuda Korsel yang mengalami masalah mental karena wajib militer. Drama berjudul DP adalah salah satu drakor yang memberikan gambaran akurat tentang kondisi di dalam tubuh militer Korsel. Tapi ingat, semua kebobrokan dari wajib militer ini hanya berdampak pada rakyat biasa. Kalau member BTS atau aktor yang wajib militer, ya semua hal negatif tadi tidak akan terjadi. Bagaimana kalau orang kaya? Malah lebih parah. Sudah menjadi rahasia umum kalau anak-anak orang kaya dengan koneksi yang kuat banyak yang bisa menghindar dari panggilan wajib militer. Benar-benar definisi dunia tidak adil. Kesenjangan sosial, nepotisme, dan wajib militer. Kombinasi ketiganya ternyata telah membuat masyarakat Korsel merasa sedang hidup di neraka. Berbagai masalah bak selalu hadir dalam tiap fase kehidupan. Mereka yang susah payah menyelesaikan pendidikan bangku kuliah kemudian harus gigit jari melihat persaingan dunia kerja yang keras. Tidak jauh berbeda, mereka yang sudah mendapat pekerjaan kemudian juga harus menelan pil pahit bahwa gaji mereka tidaklah seberapa. Kalau kamu sudah pernah nonton atau tahu tentang Squid Game, ternyata realita di Korsel sangat mendekati permainan yang ada dalam serial tersebut. Bahkan lebih mirip daripada apa yang orang-orang bayangkan. Masyarakat biasa yang mengalami kesulitan ekonomi rela mempertaruhkan segalanya demi hadiah yang sangat besar, dan ternyata hanya menjadi bahan tontonan bagi orang-orang kaya. Bedanya, permainan di dunia nyata terjadi di sebuah negara yang dijuluki Hell Joseon.